Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Pak Tommy. Dari mana Pak? Saya dari Garut, Ibu, Jawa Barat. Oke, semua dari Garut ya ini Ya, rupanya. Ibu kebanyakan. Ya. Yang dari Sleman satu ya tadi. Ya, Bu. Oke. Baik, hari ini LPTK FITK UIN Sunan Kalijaga Prodi PPG menyelenggarakan ujian komprehensif untuk Pak Tommy. Ya, Nama Bu. lengkapnya Pak Herdian Tommy. Tommy dari Herdian, Garut ya. ya. Oke, Pak Tommy sudah siap ya? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap. Insya Allahnya, eh, insya Allah bukan orang gotong royong ya. Bukan, Ibu. Biasanya Insya kalau Allahnya. orang gotong royong kan banyak alasannya gitu ya. Oke, Pak Insya Allah. Tommy. Pak Tommy ngajar di SD SDN atau 2 SMP? Karya Mukti, Ibu. Kecamatan Di apa? Cipalang, Kabupaten Garut. Suaranya agak kecil ya Pak Tommy ya? Ya, Bu. Kecil, Ibu, suaranya. Mm-mm. Oh, Kenapa ya? bentar, Ibu. Ini. Gimana, Ibu, sekarang? Kecil? Kok mana ya? Dari mana sumber suaranya ini? Di tempat saya sudah tak gedein kok masih kecil aja ya. Hmm. Baik Pak Tommy. Em, di modul pedagogik itu yang dulu sama Prof. Hamruni begitu ya. Tapi kalau Iya, suara saya kedengeran ya Pak Tommy ya? kedengeran, Bu. Jelas, Bu. Oke, ya. Itu Pak Tommy sudah belajar banyak di situ. Di antaranya ada teori-teori belajar. Iya, Masih Bu. ingat ada berapa teori yang sudah dipelajari? Ada 4 teori, Bu. Apa Ya. aja tuh? Yang pertama, teori pembelajaran behavioristik, Ibu. Mm-mm. Yang kedua, teori kognitivistik. Terus teori humanistik dan teori belajar sosial, Ibu. Teori belajar sosial. Iya. Apa? Apa, Ibu? Bedanya antara teori behavioristik dengan teori belajar sosial. Kayaknya Uh, ini tuh ada konstruktivistik ya. oh, iya, ada, Ibu, satu lagi 5. Konstruktivistik. Berarti berapa? 4 atau 5, Ibu. 5? 5 teori ya. 5 ya. Oke. Ketinggalan satu, Ibu. Ya. Ciri dari behavioristik apa? Kalau behavioristik, Ibu, mengedepankan pembelajaran adanya stimulus dan respon, Ibu. Antara guru memberikan rancangan pembelajaran, baik itu melalui media, alat peraga yang lain, maka murid sebagai responnya, menangkap hasil dari pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu tersebut. Iya. Ada Nanti buktinya kalau dia sudah belajar itu ada apa? ada hasil, Ibu, ada hasil. Hasil. Iya, hasil Hasilnya menunjukkan pembelajaran. apa itu? Ia menunjukkan kepintaran, kecerdasan, dan ilmu yang bermanfaat bagi siswa tersendiri. Begitu ya. Iya, Ibu. Kepintaran, kecerdasan berarti. Kepintaran, ya. Apa? Ada Jadi, perubahan perilaku apa nah, enggak itu? gitu, Ibu. Ada perubahan perilaku. Karena kan kita sebagai guru, sebagai pendidik, Ibu, merubah sikap, merubah ilmu, afektif, psikomotorik, ya. Dan apapun yang terlibat dalam manusia itu sendiri, siswa harus dapat semua, baik merubah ilmunya ataupun merubah sikap karakternya, Ibu. Dari jelek jadi baik. Oke, lalu bedanya dengan kognitivistik apa? Kalau kognitif itu pembelajaran mengedepankan pemikiran, Ibu. Pemikiran pengetahuan utamanya. Jadi teoritis, pengetahuan dari buku, dari materi disampaikan kepada anak itu hanya kognitif, hanya sampai di pengetahuan saja. Tidak sampai Begitu ya? kepada, ya, tidak sampai kepada psikomotorik. Enggak sampai ke situ? Enggak sampai kognitif itu. Lalu kalau yang disebut ada tahapannya PASE itu bahwa anak ini masih operasional konkret, nanti kalau membuat gambar itu harus real. Nah, gambar pakai dipraktekkan pakai tangan itu psikomotor bukan? Iya, kalau sifatnya gambar yang dipraktekkan dengan dengan tangannya sendiri itu belum belum psikomotorik. Itu masih Belum. menumpukan ilmu saja, ilmu menggambar. Tapi Nah, terus kalau dipraktekkan, contoh dia menulis atau membuat kaligrafi.
dan dia melafalkan juga mengamalkan. Memang itu sifatnya masuk juga, cuman sedikit psikomotoriknya, baru menyimpan tulisan saja itu mah itu. Memang gerakan tangan psikomotorik, cuman belum ada pengaplikasian itu. Oh gitu. Itu belum sampai psikomotor gitu ya. Sedikit ya. Ya. Oke, jadi kalau itu kognitivistik hanya pengetahuan saja Ya, katanya gitu ya. pengetahuan. Iya, bener nggak sih? Kayaknya ragu-ragu ini. Ya, seperti Terus dari semua teori itu yang Pak Tommy lebih suka, yang diterapkan di MA-nya, itu yang ya. mana? Jadi kalau di kelas saya Bu, yang saya ampu pembelajaran PAI utamanya itu konsep yang behavioristik, di mana anak itu mencermin ada suatu gairah, Bu, semangat dari ada stimulusnya Ibu. Contohnya saya kalau yang bisa menjawab diberikan hadiah, maka respon anak-anak itu semangat Ibu, dibanding dengan cuman hal-hal khayalan saja, cuma nilai saja, beda dengan hadiah. Jadi responnya beda itu siswa Ibu, antara dikasih hadiah dengan nilai yang hanya contoh 80 itu memang sama, cuman beda beda hasilnya Ibu, seperti itu. Gitu. Oke, jadi kalau mau pakai behavioristik begitu, ada nggak titik lemahnya? Kelemahannya apa? Ya kelemahannya biasanya Ibu yang dinamakan dikasih hadiah, kalau nggak ada hadiah itu nggak akan belajar semangat Ibu. Nah Iya. gitu seperti Nah, itu. untuk Seperti itu. mengatasi itu terus mau digabung pakai teori apa kira-kira? Jadi kalau untuk mengatasi hal kelemahan tersebut, maka digabungnya dengan humanistik Ibu. Mm-mm. Bagaimana itu humanistik memanusiakan manusia. Mereka suruh berpikir saja manfaat dan madaratnya. Jadi dikasih Nah, tahu kalau hadiah ini seperti ini, kalau nggak dikasih hadiah maka diutamakan tentang pemahaman karena Allahnya, pemahaman hmm, ikhlasnya untuk belajar itu. Jangan sampai oke. karena hadiah seperti itu. Baik. Dari untuk menerapkan teori-teori itu dalam pembelajaran tentu perlu apa? Model ya. Nah, model Ya, pembelajarannya apa yang dipakai oleh Pak Tommy? kalau metode pembelajarannya itu Model, model. model. Model sama metode sama apa beda tuh, Pak? Oh, beda Ibu, beda. Kalau model? Model itu ialah rancangan Ibu. Mm-mm. Rancangan juga sebagai bahan untuk kita diaplikasikan. Kalau kita model strategi itu ialah ekspositori Ibu, multifungsi. Kalau yang saya kembangkan itu ada metode ceramahnya, ada tanya jawabnya, ada diskusinya, seperti itu Ibu. Itu metode apa model? Itu model Ibu. Ada Hah? metode. Ceramah itu model apa Oh, metode? ya, ya, itu metode. Metode. Lalu Ya. model, kalau ada kata-kata model itu apa yang jenengan Kalau ya, model Ibu biasanya itu meniru Ibu tiruan itu. Itu itu model. model. Model itu kan model ditiru. Kalau misalnya ada PBL, PJBL, Discovery, Inquiry, itu apa itu? Model. Model. Oh iya iya Ibu ingat Oke, ingat Ibu ingat. Ya. oke. Jadi ada problem Baik, basic di learning Ibu. RPP-nya Bapak pakai model pembelajaran apa? Apa Bu? Itu pembelajaran ini Bu, yang di saya itu di RPP itu pembelajaran yang inquiry, Apa? inquiry atau PBL Ibu. Inquiry. Ya, Inquiry atau PBL beda apa sama itu? Inquiry sama PBL gitu. beda Ibu, cuma di sana ada PBL-nya Ibu. Ada problem Jadi basic learning-nya. yang dipakai Pak Tommy inquiry atau PBL? Kalau Ibu mengenai pembelajaran yang di RPP itu, memang ada ini Ibu yang paling utamanya, kalau bahasa kita itu gado-gado Ibu. Jadi ada problem basic learning-nya ada, orientasi siswanya dalam masalah ada, ya. Itu Ya, itu contoh apa berarti? Pakainya apa itu? Itu PBL, Ibu. PBL apa inquiry? PBL Ibu. PBL ya, Ya. oke. Ya, baik. Em, di situ kemudian unsur-unsurnya, Unsur penyusunannya dimulai dari apa?
Yang PBL Ibu atau yang RPP? Yang di RPP-nya Bapak kan pakai PBL. Ya. Nah, langkah-langkah pembelajarannya apa saja sintaknya? Yang pertama itu Ibu orientasi siswa dalam memberantas masalah ya. Yang kedua Terus? organisasi siswa Ibu. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu kan Ibu. Penyelidikan masalah individu atau kelompok di sana. Selanjutnya mengembangkan masalah tersebut, terus kita menganalisis, terus mengevaluasi dan terakhir pemecahan solusi masalah Ibu. Seperti itu. Oke. Nah, di situ ada bedanya dengan inquiry apa? Tadi ada kata penyelidikan di langkah ketiga itu. Bedanya Ya. sama inquiry apa dong? Kalau inquiry itu bukan menyelidiki masalah Ibu, itu dari sana kepada solusi masalah Ibu inquiry. Nanti di terakhirnya Ibu gitu. Di Itu. terakhirnya kalau PBL, Ya itu solusi ada pemecahan masalah itu untuk kalau inquiry inquiry sama Ibu solusi. sama. Nah, Iya. terus bedanya apa? Itu kan bedanya kalau dalam strategi pembelajaran Ibu. Kalau di PJPML itu kan kita modelnya Ibu seperti itu. Hah? Inquiry itu termasuk strategi pembelajaran. Kalau PB itu kan PBL yang namanya penyelidikan itu Ibu. Oke. Main muter-muter ini jadinya ya. Oke, Ya, nanti coba dicari ya bedanya di siap, mana sih ini siap ya, Ibu. kata kuncinya Siap, apa. Nah, ya, itu nanti biasanya kalau di UP itu kadang-kadang disajikan narasi model pembelajaran seperti ini termasuk model apa itu. iya. Jangan-jangan terjebak dengan kata-kata penyelidikan, tapi ternyata di belakangnya ada pemecahan masalah. Masalah-masalah ya. Ini inquiry apa PBL PBL. ya? Iya Ibu Ya, ya. kalau penekanan pada solusi PBL. Kalau penekanannya pada proses penyelidikannya, nah itu berarti inquiry-nya Inquiry. gitu Oh ya. gitu. Ada dua ya Bu ya. Iya. Ya, meskipun sama nanti sebenarnya bukan penyelesaian kalau di inquiry lebih ke menemukan ya, Iya. menyimpulkan seperti Tapi itu. solusi juga Ibu itu maksudnya ya. Ya, tapi lebih kepada kesimpulan gitu Oh ya. gitu. Oh iya iya. Ya, lebih pada Ya. kesimpulan. Lupa lagi Bu. Baik, modelnya itu nanti kita lihat Pak Tommy mempraktekkan model itu seperti apa gitu ya. Ya, Pak. Tapi dalam menyusun ini materi-materinya dikembangkannya itu ada istilahnya materi esensial, ada materi yang advance material itu pernah dengar? Belum Ibu. Belum di Masa belum? perasaan belum. Tapi kayaknya sudah mempraktekkan kemarin waktu bikin LK di pengembangan materi itu eh, Bapak Ibu diarahkan untuk menyusun materi berdasarkan pertanyaan 5W1H. Oh Ini iya yang apa, where itu kemudian ya Bu, yang bagaimana. Bu ya. Oh, Apa itu mana? sebenarnya model pengembangan materi pada tahap apa itu? Yang mana? 5W1H itu. Oh, yang tahap yang pertama itu dalam ini Bu, kegiatan awal itu ya, tahap awal ya Bu. Oke, namanya apa? Apa namanya itu ya? Apalagi saya ingat itu cuma lupa Ya, bahasanya itu itu. jadi yang khas dari kurikulum Merdeka itu kan ada namanya pembelajaran bermakna ya. Iya Bu. Nah, Mana? Pak Tommy membuat pembelajaran bermaknanya itu seperti apa? Pembelajaran bermakna itu pembelajaran yang memiliki arti untuk pengamalan Pancasila dan juga pengamalan pelajar Rahmatul Alamin itu. Oh gitu, itu bermaknanya di situ. Nanti kalau pembelajaran materinya Bapak yang PAI itu nggak bisa diarahkan ke pembelajaran bermakna begitu kah? Iya Bu, itu kan contoh saya temanya Asmaul Husna Ibu. Mm-mm. Asmaul Husna. Jadi si anak-anak itu harus mengetahui makna Asmaul Husna dan juga dipraktekkan, teladan di kehidupan sehari-harinya Ibu. Seperti itu. Nah, bagaimana itu materinya disusun supaya It- sampai ke bermakna itu? Biasanya kan di komponen modulnya kan ada ya, Iya Bu. komponen modulnya ada materi esensial, ada TP, ada Iya ATP TP-nya, ya Bu, kemudian CP ada ya. pertanyaan pemantik, Iya. pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermaknanya diisi apa sama Bapak? Yang pembelajaran bermaknanya itu memang pembelajaran yang pertama meliputi metode, terus juga tujuan pembelajarannya, terus juga hasil dari pembelajaran tersebut Ibu. Baik materi-materinya utamanya gitu. Oke, ya ya.
Baik, tadi sebenarnya sudah saya pancing pada saat jenengan membuat LK, mengembangkan materi, itu Ya, ada Bu. pertanyaan 5W1H. Itu salah satu Ya, langkah untuk membuat pembelajaran bermakna ya. ya, Bu. Nah, di antaranya sampai kepada tahapan berpikir filosofis, ya, Ya, berpikir Bu. paling dasar ya, kritis, nanti sampai filosofis itu maksudnya anak itu sampai kepada tahapan apa ini manfaatnya Ya, bagiku? Mengapa saya ya, belajar ini? Hikmahnya apa ya? Itu ya, kira-kira termasuk pembelajaran bermakna itu di situ ya, Bu. gitu. Malah saya, Bu, Makanya fokusnya itu di modul, Bu. Jadi modulnya kan gimana? bagus. 10 modul kan bagus ya, Bu. Pedagogi ya. Saya itu sangat jadi baru nemu ilmu seperti itu di PPG, alhamdulillah, Ibu ya. Jadi saya memusatkan di modul. Terus kalau kakaknya itu kan kemarin itu ya, Bu. Jadi saya terngiang-ngiang ilmu-ilmunya Pak Hamruni, Nurul Pedawi itu alhamdulillah sangat membantu. Apalagi ada kata-kata yang baru seperti generasi Z, generasi Alpha ya, Bu, yang abad 21 itu. Alhamdulillah Ibu nemu gitu. Seperti Oke, itu. ya baik. Ya. Oke, sekarang kalau di kelasnya Bapak itu ada masalah pembelajaran apa yang kira-kira Kalau di dialami? kelas kami, Ibu, di kelas saya di kelas 4 SD PAI Karya Mukti 2 itu memang permasalahannya anak-anak itu sulit memahami tentang materi PAI, Ibu. Keagamaan Hmm. utamanya. Karena memang Hmm. itu diikuti dengan faktor individualnya sendiri. Yang kedua kadang-kadang menjadi lingkungan juga mempengaruhi. Paling utama faktor keluarga, Ibu. Kebetulan saya dekat sekolah rumahnya, Ibu. Kebetulan saya juga punya yayasan mengajar ngaji juga punya sekolah agama. Anak-anak dari SD itu kami udah mulai mengadakan pendekatan kepada orang tua. Ternyata di samping mereka tidak punya atau kemampuan atau keinginan dalam bidang PAI, juga mereka dalam pengetahuan calistung juga kurang ini. Memang dari ya segi wilayah kami itu memang dulu itu SMA itu baru ada di tahun 2014 SMA-nya. Ya, baik. Kalau permasalahan seperti itu, lalu Bapak mengajukan proposal PTK-nya judulnya apa? PTK-nya itu ialah cara ini Bu, permasalahan pembelajaran anak-anak di bidang PAI, kesulitan belajar PAI anak-anak gitu. Judulnya apa, Pak? Ya, kesulitan anak kesulitan peserta didik dalam pembelajaran PAI gitu. Dalam pembelajaran PAI gitu itu. Judul proposal yang sudah diunggah di LMS apa? Oh, kalau yang DLM itu kirain yang di PJBL. Kalau yang DLM itu mapping, Ibu. Judulnya apa? Yang itu mapping, Ibu. Metode mapping. Iya, itu mapping. Untuk apa? Itu pusat pemikiran Ibu untuk metode pembelajaran siswa. Judul lengkapnya, masih ingat nggak judul lengkap PTK-nya? Judul lengkap, judul lengkapnya itu nggak dihafal, Ibu. Ya, Banyak nggak tugasnya, dibuka Ibu juga ya. sekarang. Nggak Banyak, Pak. dibuka. Ya, Nggak dibuka. boleh dibuka, Ibu. Loh iya, kan Iya, presentasi. iya, siap, Ibu. Oke, baik. Nanti sebelum ke PTK, Bapak buka dulu yang PPT materinya, gitu ya. Saya ingin melihat tadi kelasnya mau menggunakan model PBL. Nah, Ya, Bu. bagaimana Bapak mengawali langkah itu dari mulai memotivasi, kemudian menyampaikan pembelajaran awal lah ya. Oke, Iya, Bu. silakan. Mungkin sekitar 5 menit ya. Yang inti-inti dari awal supaya anak itu mau belajar ini gimana? Ya, Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar semuanya, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah berkembali dengan Bapak di pembelajaran PHI di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, tolong rapikan dulu tempat duduknya masing-masing. Iya, setelah dibereskan, dirapikan, Bapak harapkan supaya pembelajaran kita berjalan dengan nyaman, tertib. Tolong sampahnya yang di kolong meja atau yang di bawah tolong dibersihkan.
Iya, terima kasih, bagus. Selanjutnya sebelum pembelajaran kita awali dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas, oleh Ahlam. Silakan Ahlam. Baik, terima kasih. Itu kita doa, mudah-mudahan dengan kita berdoa, mudah-mudahan belajar kita mendapat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran kemudahan, juga dijadikan kita pelajar yang bermanfaat soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, kita selanjutnya kepada pembelajaran, yakni tujuan kita hari ini ialah menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Juga nanti kita akan membuat karya berupa kaligrafi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita harus membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan utamanya dan hidup tertib. Terakhir, kita harus meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha dan Maha Pemberi keamanan. Baik, kita lanjut kepada pembelajaran. Di sini kita akan bahas, tapi sebelumnya kemarin kita membahas mengenai rukun iman dan iman. Ada 5. Iman pertama kenapa? Ya, bagus, iman kepada Allah. Dan hari ini kita lanjut kepada asmanya Allah. Yang nama asma itu ia diambil dari kata nama. Asmaul Husna itu dua kata. Yang pertama asma, anak-anak, yang memiliki nama-nama. Yang kedua husna, yang artinya paling baik. Maka disimpulkan anak-anak sekalian, yang namanya Asmaul Husna itu ialah nama-nama terbaik atau paling baik. Berarti anak-anak, dan jumlahnya ialah 99. Maka anak-anak, kalau kita menghafal Asmaul Husna, maka tanda Allah akan cinta kepada kita. Banyak anak-anak keutamaannya cung yang mau masuk surga. Iya, bagus. Udah hafal ke Asmaul Husna? Oh, belum, hafalkan lagi ya, karena kata baginda Nabi, bahkan Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang menghafal Asmaul Husna. Maka anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembelajaran, yakni yang akan kita bahas hari ini tidak akan semuanya, tidak akan 99, karena waktu sekarang kita lanjut kepada Al-Malik. Kita hanya mengambil 5 aja, yang 4 aja, yang 5 ya, 5 aja anak-anak. Yang pertama Al-Malik, Allah Maharaja, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selanjutnya itu Al-Malik, kita Maharaja, dan kita ngambil satu aja dulu, Al-Malik. Jadi Al-Malik itu yang pertama, kita harus menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah, anak-anak. Ayo, siapa yang pengen di sini cita-citanya pengen jadi Bapak Gubernur? Angkat tangan. Oh iya, bagus. Siapa yang pengen jadi bupati? Oh iya, bagus. Siapa yang jadi mau Bapak Kades? Iya, bagus. Siapa yang mau jadi kiai? Oh, sedikit sekali ya. Anak-anak sekalian, gini, kalau kita meneladani, kita yakin kepada Al-Malik, Allah, sifatnya Al-Malik, kita harus menjadi pemimpin. Tadi pemimpin apa, provinsi, gubernur namanya, itu pemimpin, namun harus menjadi pemimpin yang amanah. Amanah itu amanah yang dapat dipercaya sesuai yang dititipannya. Karena apa? Memang yang namanya pemimpin anak-anak nanti akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Makanya kalau kita jadi pemimpin harus bijaksana, harus tanggung jawab, sayang kepada yang dipimpin oleh kita, ya. Nah, selanjutnya di sini caranya Al-Ajiz, anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada contoh Al-Ajiz, yakni pantang menyerah dan tidak putus asa. Anak-anak, contoh ini kalian kalau ada yang sulit, PR, tugas apapun juga harus optimis bisa. Insya Allah kalau optimis kita akan mendapatkan keyakinan dan hasil yang maksimal. Cung, siapa yang optimis di sini? Alhamdulillah. Siapa yang suka mengerjakan PR? Alhamdulillah. Nah, itu semuanya akibat hasil dari kerja keras kita, optimis, dan nanti akan mendapat nilai yang maksimal, nilai yang baik. Nah, selanjutnya di sini banyak al-mukmin, terus tadi Assalam, terus al-Qudus.
Al-Qudus itu ialah Allah Maha Bersih, Allah Maha Suci. Kita menjaga kebersihan dan lingkungan. Kita harus membersihkan diri kita, sekolah, kelas, dan di rumah harus rajin membersihkan diri dan rumah, bantu orang tua. Nah, anakku sekalian, lanjut. Kita setelah itu kita belajar beres, kita sudah paham artinya Al-Malik, maknanya Al-Malik, apa yang harus kita contoh pada Al-Malik. Kita lanjut kepada tugas kelompok hari ini ya. Ini tugasnya silahkan bagi-bagi kelompok di antara kalian semua ya, tiga-tiga. Nanti tulis kaligrafi ini di kertas yang di kertas lembar kerja itu, dan nanti kumpulkan dengan Bapak ya. Alhamdulillah, terima kasih yang mengumpulkan tugas kalian kelompoknya, kelompok A, kelompok B, kelompok C dan D. Terima kasih. Selanjutnya ada tugas individu, yakni tugas ini mengisi soal. Silahkan anak-anak sekalian. Nanti yang nilainya baik, nilainya besar, semangat, pintar, Bapak kasih hadiah. Ayo, silahkan, ayo semangat. Nah ini soal-soalnya siap. Yang udah kumpulkan ya. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus. Hampir semuanya nilai-nilainya Bapak dicek, Bapak dinilai itu hampir 80 ke atas 100, tepuk tangan. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah pada mengerti. Alhamdulillah, itulah hasil dari pembelajaran kita yang semangat, fokus, optimis, dan kita yakin kita bisa. Semangat ya anak-anak. Iya. Baik anak-anak, untuk kiranya Bapak hanya sampai sekian dulu, hanya sampai di sini materinya. Kita bertemu kembali di materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup share-nya. Ya, Bu. Betul. Katanya Bapak tadi mau pakai PBL, problem based learning. Anak-anaknya kapan memecahkan masalahnya kalau Tegang, begitu? tegang Ibu. Tegang Ibu. Iya, kenapa ujung-ujungnya Bapak yang banyak ceramah, anak-anaknya nggak Ya, kerja, hanya mengerjakan tadi tugas itu tadi. Ya, tadi kan ya, ekspositori Ibu. Ekspositori Bu. ya, ya. Mungkin nanti PR-nya untuk di PPL itu jangan lupa porsi. Ya, Jadi misalnya pakai PBL itu ya, dipastikan sintaknya ya. gitu ya. Guru memberikan apa acuan itu berapa menit ya. Ya, Kemudian apa mengorganisir hmm. masalahnya berapa menit gitu ya langkah-langkahnya Ya sehingga langkah-langkah. tidak kemudian didominasi gurunya ceramah terus gitu kan. Nah, jadinya yang aktif gurunya nanti bukan siswanya Bukan ya. siswanya Bu. Oke, Ya Bu. baik Bapak silahkan ambil mushafnya. Ya udah Bu. Ambil mushaf, buka juz 29 di Ya Bu. surah Al-Qiyamah ya. Ya Bu. Nanti yang dibaca ayat 22 sampai 30. 22 sampai 30. Ya. Ya. Dimulai Bu, dimulai. Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة صدق الله العظيم. Saya tadi mintanya ayat 22 sampai 30. Oh iya 30 ya Bu. Lupa lagi Bu, maaf lupa saya. Diulang lagi Bu, ya apalah. 20 Oke. berapa Bu? 22. 22 ya Bu. Ya. Sampai 30 ya Bu. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ نادرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق Oke. الله العظيم. Ya, baik. Alhamdulillah ngajinya bagus ya. Baik, Bapak, di beberapa hal yang masih menjadi PR nanti bisa diperkuat lagi ya, Siap, supaya Ibu. UP-nya sukses, Siap, UKIN, iya. PPL semuanya sukses hingga lulus dengan paripurna ya, Amin, menjadi amin, guru Ibu. profesional yang berkah Amin, Ibu. manfaat. Amin, amin. Baik, terima kasih. Ya, Mari kita tutup ujiannya Pak Tommy dengan membaca hamdalah. alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, banyak kurangnya Banyak. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.